Makin mudah belajar Quran? Ya di tes wawasan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik tersayang, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Ramadan Mubarak. Selamat datang di program Tes Wawasan Quran. Makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Program ini dibuat oleh MTA Indonesia untuk menemani para pemirsa selama bulan suci Ramadan. Dalam program ini, kita akan mengetes pengetahuan adik-adik atfal dan adik-adik nasirat kita seputar Al-Quran. Wah, pastinya seru nih. Salam kenal, saya Kak Fadli yang akan menemani adik-adik dalam acara ini. Sebelumnya, kita akan kenalan dulu nih dengan peserta kita yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Kita kenalan dulu nih. Dari tim A ada siapa aja? Yasir berumur 9 tahun. Yang di tengah? Aku Akhtar, umur 14 tahun. Yang di kanan? Aku Neza umur 9 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Oke, gimana hari ini? Siap? Siap. Semangat? Siap. Semangat. Kakak ke grup B dulu ya. Kita kenalan ke grup B. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di grup B ada siapa aja nih? Coba boleh kenalin dulu. Aku Adina, umurnya 13 tahun. 13 tahun. Aku Lupna umur 9 tahun. 9 tahun. Aku Siti, umur 13 tahun. Oke. Sebelum kita mulai, kakak akan bacakan dulu ya peraturannya. Nah, adik-adik, ini peraturannya ya. Tes wawasan Quran akan ada 2 babak. Di babak pertama, terdapat 4 pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan pertama dan ketiga untuk grup A, pertanyaan kedua dan keempat untuk grup B. Tim yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar akan meraih 10 poin. Jika tim tersebut salah dalam menjawab, maka tidak akan mendapatkan poin. Jika ada tim yang salah dalam menjawab, maka pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh tim lawan. Jika tim lawan bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan 5 poin tambahan. Babak kedua adalah babak rebutan. Hanya akan ada 1 pertanyaan pilihan ganda untuk babak rebutan yang bernilai 20 poin. Kak Fadli akan membacakan dulu seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, barulah setelah itu kalian boleh menekan bel. Tim yang paling cepat menekan bel adalah tim yang boleh menjawab pertanyaan di babak rebutan. Tapi hati-hati ya, kalau Kak Fadli belum selesai membacakan seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, maka ada tim yang memencet bel, maka tim tersebut akan didiskualifikasi. Dan tim lawanlah yang boleh menjawab pertanyaan yang ada. Jika salah satu tim salah dalam menjawab, maka pertanyaan bisa dilempar ke tim lawan. Jika tim lawan benar dalam menjawab, maka tim tersebut tetap berhak meraih 20 poin. Nah adik-adik, itu dia ya peraturannya. Yuk kita mulai gamesnya. Nah itu tadi peraturannya adik-adik. Gimana? Udah ngerti kan? Dah. Berarti siap untuk bermain? Siap. Siap. Oke. Untuk pertanyaan pertama ke tim A. Pertanyaan pertama siap disimak? Apa arti dari surah Al-Baqarah? A. Laba-laba. B. Lebah. C. Sapi betina. Atau D. Semut. C. Sapi betina. Sapi betina? Gimana Yasir? Sapi betina? Sapi betina. Oke, berarti C ya. Dikunci jawabannya? C. Kunci. Kita lihat apakah jawabannya benar. Jawabannya benar. C. Sapi betina. Jadi perolehan poin sementara 10-0. Gimana? Oke? Oke. Selanjutnya kita akan ke tim B. Tim B siap? Pertanyaannya, berapakah jumlah ayat dalam surah Al-Baqarah dengan bismillah? A. 285 ayat. B. 286 ayat. C. 287 ayat. Atau D. 288 ayat. Silakan, bisa dijawab. C. 287 ayat.
287 ayat. Gimana? Yang lain? Ya. Ya. Yakin? Yakin. Kita kunci jawabannya. Jadi jawaban dari tim B adalah 287 ayat. Kita cek jawabannya benar atau salah. Jawabannya benar. C, 287 ayat dengan bismillah. Oke. Sementara skornya 10-10. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk tim A. Pertanyaannya adalah, surah apakah yang mempunyai 2 ayat bismillah dan di ayat berapa? Oke, diperhatikan baik-baik. Tim B juga bisa memperhatikan soalnya ya. A. Surah Al-Anfal ayat 12. B. Surat Ali Imran ayat 200. C. Surat An-Naml ayat 31. Atau D. Surah At-Taubah ayat 2. C. Surah An-Naml ayat 31. Surat An-Naml ayat 31. Gimana grup B? Yakin jawabannya benar? Yakin. Berarti jawabannya benar. C. Surat An-Naml ayat 31. Gimana? Ayo semangat dong Yasir. Semangat. Kayaknya jawabannya bertentangan sama teman yang lain ya? Atau gimana? Oh enggak. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir di babak pertama untuk tim B. Ayo tim B. Bisa nih menyusul 20. Oke, siap? Pertanyaan untuk tim B. Ini pertanyaan terakhir loh ya. Surah apa yang tidak mempunyai bismillah di ayat pertamanya? A. Surat Al-Anfal. B. Surah Ali Imran. C. Surah An-Naml. Atau D. Surah At-Taubah. D. Surah At-Taubah. D. Surah Taubah. Wow. Sengit nih. Kita cek jawabannya benar atau salah. Jawabannya benar. D. Surah At-Taubah. Wow. Luar biasa. Kalian pintar-pintar banget nih. Kakak aja nggak tahu yang mana yang nggak ada bismillahnya ini. Wow, luar biasa. Jadi di babak pertama, poin sementara adalah seri 20-20. Jadi ada satu babak lagi. Di babak rebutan, siapakah yang akan menentukan juaranya, oke? Kita masuk ke babak rebutan. Jadi, karena tim kalian sama 20-20, jadi ini adalah babak penentuan. Siapakah yang akan menang? Siap? Sebelumnya, sudah tahu peraturannya? Sudah. Sudah, oke. Jadi kakak akan membacakan keseluruhan soalnya, baru boleh bel dipencet. Kalau ada yang memencet bel di tengah pertanyaan, maka pertanyaannya akan dilempar ke tim lawan. Siap? Siap. Tes belnya dulu, tim A. Tim B? Oke. Siap? Pertanyaannya. Tangan di atas bel. Berapakah jumlah ayat dalam Al-Quran terbitan jemaat? A. 6.348 ayat. B. 6.660 ayat. C. 6.606 ayat. Atau D. 6.483 ayat. Tim B. Ya, pasti ragu-ragu ya? Iya. Ragu-ragu. Harusnya pencet aja. Yakin gak yakin? Nanti urusan belakang, oke? Kita serahin ke tim A. Tim B. Tim B, silakan dijawab. B. 6.660 ayat. 6.660 ayat. Iya. Yakin? Yakin. 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 Tim B, udah siapkan jawaban? Nggak tahu ini benar atau salah ya. Kita cek jawabannya. Jawabannya salah. Saya lempar ke tim A. Silakan dijawab. Berapakah jumlah ayat dalam Al-Quran terbitan jemaat? C. 6.606 ayat. 6.606 ayat. Pilihan yang sangat baik sih. Oke,
Kenapa milih 6.606 ayat? Karena lebih sedikit ya? Oke, kita cek jawabannya. Jawabannya benar atau salah? Jawabannya sayang sekali salah. Mohon maaf tim A, tim B. Jawaban yang benar adalah A, 6.348 ayat. Yuk, siapa Ma? Kenapa? Kenapa pilihnya B? Tadi udah pilih, temannya nggak setuju. Wah, nggak setuju. Sitinya kenapa? Siti nggak setuju juga? Ikutin aja. Oh, ikutin aja. Jadi, padahal Lubna bisa jawab aja langsung. Aduh, sayang sekali tim B. Tim A kenapa memilih 6.606 ayat? Ya, ngikutin apa? Cuman ngasal. Oh, cuma ngasal. Oke. Ngomong-ngomong nih, kenapa ya di Al-Quran Jemaat kita menghitung bismillah di awal surah sebagai ayat pertama? Dan kenapa ya di surah At-Taubah tidak dimulai dengan bismillah? Biar tahu, yuk kita tanyain Pak Bilal. Silakan Pak Bilal. Baik, adik-adik, Kak Fadli, pertanyaannya membingungkan nggak? Menjebak nggak tuh pertanyaannya? Mungkin kalau adik-adik sudah membaca Al-Qur'annya, sudah lewat juz amma atau sudah masuk ke surah-surah awal ya, surah-surah yang panjang-panjang itu, apalagi sudah pernah khatam, pasti pernah menemukan ya jawaban dari apa yang ditanyakan oleh Kak Fadli tadi. Di sini yang menjadi pertanyaan tadi kan kenapa ya di dalam jemaat ini dikatakan Bismillah itu menjadi ayat pertama setiap surah. Nah, adik-adik mungkin Kak Fadli juga ya, buat Kak Fadli juga jadi tambahan nih pengetahuan nih. Kita harus ketahui apabila kita merujuk kepada sejarahnya, ya kepada turunnya wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa di awal atau di permulaan wahyu itu turun sebelum menjadi sebuah surah. Wahyu itu turun sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan keadaannya, dan mayoritas tidak diawali dengan bismillah. Ya, contoh, adik-adik pasti tahu kan ketika Nabi SAW pertama kali menerima wahyu, apa kata Nabi di dalam riwayat dikatakan bahwa malaikat Jibril menuntun Nabi SAW untuk mengucapkan apa? Iqra. Tidak dikatakan bismillah di awal, ya. Nah, jadi merujuk kepada yang pertama ini, kepada sejarah di awal, ya, ketika diturunkannya wahyu-wahyu itu sebelum menjadi sebuah surah, ya. Memang wahyu itu parsial, terpisah-pisah. Contoh misalkan surat Al-Alaq kan tidak langsung sampai selesai, tapi hanya 5 ayat. Itu kan yang kita tahu. Jadi belum menjadi sebuah surah utuh, ya. Makanya ada yang mengatakan bahwa ya bismillah itu bukan bagian dari surah itu. Mungkin mereka merujuk kepada hal itu, ya. Mengatakan demikian karena merujuk kepada turunnya wahyu-wahyu itu. Tapi sekali lagi, semuanya itu, ayat-ayat itu turun juga bukan dalam bentuk satu surah yang utuh. Nah, ini adik-adik paham ya, sekarang paham ya, bahwa ketika turunnya memang wahyu itu, surah itu, ya, yang pertama belum menjadi satu surah utuh, masih parsial, terpisah-pisah. Yang kedua, dan memang tidak ada bismillah di dalamnya, ya, kecuali memang ada wahyu yang berisi tentang bismillah. Ya. Nah, itu yang pertama yang harus kita pahami. Ya. Yang kedua, ya, tetapi ketika Rasulullah SAW bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam di setiap Ramadan. Nah, ini saya yakin semua umat Islam tahu riwayat ini. Bahwa Rasulullah itu senantiasa mengulang semua wahyu yang pernah diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Bahkan di akhir hayat Nabi SAW, ya, beliau sampai 2 kali menghatamkan Al-Quran ini. Artinya kalau sudah di akhir hayat beliau itu sudah hampir menjadi full satu surah atau satu kitab suci. Ya. Nah, sampai ada sebuah hadis di dalam hadis riwayat Abu Daud, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, di mana Hadrat Ibnu Abbas menceritakan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rif fasla surah,
Jadi dikatakan, kata Hadrat Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la ya'rif fasla surah, tidak tahu batasan surah. Ya. Karena tadi kan diulang terus kan oleh malaikat Jibril bersama dengan Rasulullah, ya. Hatta tanazzala alaihi bismillahirrahmanirrahim. Hingga turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini berkenaan dengan hal ini, ya bisa jadi bismillah itu memang ayat yang turun secara terpisah dengan sendirinya, atau ketika malaikat Jibril alaihissalam dan Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang itu dari awal wahyu sampai akhir. Nah, bismillah itu sudah dicantumkan, ya, sudah dibacakan menjadi bagian dari surah itu, ya, di setiap surah. Wabil khusus yang tidak ada bismillahnya adalah surat At-Taubah, ya, atau surat Al-Bara'ah. Nah, kenapa kita menjadi yakin kepada hal itu? Karena di dalam hadis ini dikatakan hatta tanazzala alaih, hingga ya turun atas Nabi SAW itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi berkenaan dengan teks hadis ini, ya ini teks asar ini, ya perkataan sahabat, ya, bahwa hingga itu diturunkan kepada beliau SAW, ini menandakan bahwa, ya, bismillah itu bukan sisipan. Gitu. Jadi bismillah itu memang menjadi bagian dari surah itu. Baik mulai dari Al-Fatihah maupun surah An-Nas sampai surah An-Nas, ya. Terkecuali surat At-Taubah. Nah, inilah yang menjadi pegangan kita, ya, jemaat, mengapa bismillah itu dijadikan atau dimasukkan ke dalam bagian dari satu surah itu, ya. Artinya menjadi ayat yang pertama. Ya. Jadi kenapa menjadi ayat yang pertama, adik-adik? Karena tadi ada hadis seperti ini, ya, dikatakan bahwa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la ya'rif fasla surah hatta tanazzala alaihi bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Abu Daud diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, inilah yang membuat jemaat ini meyakini bahwa bismillah itu masuk ke dalam atau dijadikan ayat yang pertama. Lalu kenapa surat At-Taubah tidak ada bismillahnya? Nah, surat At-Taubah tidak ada bismillahnya. Di sana dikatakan bahwa isi atau pembahasan di dalam surat At-Taubah ini merupakan kelanjutan dari surah yang sebelumnya, yakni surat Al-Anfal. Ya. Jadi merupakan kelanjutan dari surah Al-Anfal. Tapi sekali lagi, ini pun pasti memang ketika, ya, diulangi oleh malaikat Jibril dan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu, ya, ini pun menjadi bagian yang sudah ada seperti ini. Ya. Baik adik-adik, nah itulah tadi penjelasannya bahwa kenapa, ya, surat At-Taubah itu tidak ada bismillahnya. Karena memang surat At-Taubah itu secara isi itu merupakan kelanjutan dari surat yang sebelumnya, yakni surat Al-Anfal. Baik adik-adik, mudah-mudahan bisa memahaminya, ya. Kak Fadli juga mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, jazakumullah. Adik-adik tersayang, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah tadi program tes wawasan Quran. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu menonton program MTA Indonesia dan menyaksikan khutbah huzur hanya di MTA. Terima kasih kepada para peserta, terima kasih kepada Pak Bilal, terima kasih kepada kru MTA yang bertugas yang telah mensupport acara ini. Jangan lupa untuk selalu menonton program tes wawasan Quran. Makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.